Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Meisha Diva Amalia Putri. I'm from class 11 Science 5. Today I want to present about the figurative language of Bruno Mars song It Will Rain. Sebelumnya, Meisha akan memutarkan lagu It Will Rain dari Bruno Mars. Biar kita bisa mendengarkan lagu It Will Rain secara bersama. Biar yang belum tahu bisa jadi tahu, yang udah tahu biar tambah tahu. Jadi langsung aja yuk kita dengerin lagunya.
Gimana teman-teman, lagunya enak banget kan dan bikin nagih banget gitu. Kayaknya sih kalau kita lihat-lihat nih, banyak banget pemilihan kata yang berhubungan dengan figurative language yang digunakan dalam penulisan lagu It Will Rain ini gitu. Karena lirik ini banyak kayak maknanya itu beragam dan dalam banget gitu, banyak banget mengandung figurative language gitu. Dan kayaknya sih emang lagu-lagu Bruno Mars tuh nggak pernah gagal gitu. Saya sendiri juga termasuk salah satu orang yang bisa dibilang suka banget sama lagu Bruno Mars gitu. Oke, udah, kita nggak bahas itu lagi. Sekarang kita bahas mengenai figurative language yang ada dalam lagu It Will Rain. Kita akan analisis apa aja sih, jenis apa aja yang ada dalam lagu ini gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama, ternyata ada tipe hyperbole dalam lagu It Will Rain ini gitu. Di sini Misha udah menuliskan beberapa bagian dari lirik It Will Rain yang termasuk ke dalam tipe atau jenis hyperbole. Yang pertama ada If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Yang artinya, jika kau akan pernah pergi meninggalkanku, sayang, tinggalkanlah beberapa morfin di depan pintuku. Di sini ada kata yang menurut Meisha itu membuat kalimat ini menjadi dilebih-lebihkan dan termasuk ke dalam kategori hyperbole, yaitu dari kata morfin. Karena morfin di sini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi atau mengurangi rasa sakit, tetapi dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi ketika dikonsumsi akan ada bahaya, dampak ataupun efek samping yang bisa membahayakan tubuh si pengkonsumsi ini sendiri gitu. Jadi di sini kata morfin di sini melebih-lebihkan kalimat sebelumnya gitu, kalimat yang sedang dibahas. Dengan di sini dikatakan bahwa jika kau akan pernah pergi meninggalkanku, tinggalkan beberapa morfin. Itu sama aja kayak dia bunuh diri gitu. Dia terlalu berlebihan sampai-sampai dia berkata seperti itu. Kemudian yang kedua ada cause there be no sunlight if I lose you baby, there'll be no clear skies if I lose you baby. Yang artinya, karena tidak akan ada lagi sinar mentari jika aku kehilanganmu, sayang. Tidak akan ada lagi langit cerah jika aku kehilanganmu, sayang. Jadi di sini yang dilebih-lebihkan adalah ketika si seseorang ini kehilangan kekasihnya. Dia merasa bahwa hidupnya ini tidak sempurna dan mungkin sudah tidak ada maknanya karena si kekasihnya ini telah pergi, dan menurutnya kekasihnya ini tuh bagaikan matahari, sinar mentari gitu. Jadi ketika kekasihnya hilang, pergi, maka sinar mentari pun juga akan kehilangan, tidak akan ada lagi sinar mentari, dan langit cerah pun tidak ada. Jadi si korban tidak akan merasakan itu lagi, dan dia merasa bahwa hidup ini hambar gitu, nggak ada rasa senang, adanya sedih terus. Kemudian yang ketiga ada I'll pick up these broken pieces till I'm bleeding, if that make it right. Artinya, akan kupunguti kepingan ini sampai aku terluka jika itu bisa mengembalikan semuanya. Di sini mengapa bisa dikategorikan berlebihan? Karena di dalam bagian lirik ini dikatakan bahwa seseorang akan merelakan, akan mengorbankan segala-galanya termasuk dirinya sendiri gitu, keselamatan dirinya demi bisa mengembalikan semuanya yang sudah terjadi gitu, bahkan yang sudah menjadi sebuah kepingan gitu.
dia rela gitu. Jadi di sini sangat istilahnya apa ya, terlalu berlebihan, terlalu lebay gitu, karena dia sampai segitunya untuk mempertahankan, untuk mengembalikan apa yang sudah terjadi gitu. Kemudian yang keempat ada cause it will take a whole lot of medication. Artinya karena aku akan butuh banyak sekali obat-obatan. Gimana ya, di sini tuh ya di sini kan masih berhubungan sama seseorang yang kehilangan kekasihnya atau yang ditinggalkan pergi gitu kan, intinya kehilangan. Nah seharusnya yang dia butuhkan bukanlah obat-obatan, karena yang terganggu itu pasti pikiran dia, mental dia, hati dia, bukan secara fisik dia gitu. Kayak dia sakit tapi bukan sakit fisik, tapi sakit apa sih, rohani gitu, kayak sakit dari dalam pikiran gitu dan sebagainya. Dan dia malah membanding-bandingkan, malah melebih-lebihkan hal itu dengan dia mengatakan bahwa seseorang ini butuh banyak obat-obatan gitu. Padahal yang dia butuhkan hanyalah, padahal yang bisa mengobati dirinya yaitu dirinya sendiri, karena yang paling tahu dengan dirinya adalah dirinya sendiri, yang bisa mengatasinya juga dirinya sendiri gitu. Jadi obatnya adalah diri sendiri gitu, bukan obat-obatan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada there's no religion that could save me. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkanku. Why gitu kan, kayak kenapa bisa, padahal orang lain berkata bahwa kalian tidak bisa hidup jika tidak ada agama, karena agama itu kayak dasar untuk kita hidup gitu. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Itu sama aja dia sudah pasrah, sudah apa ya, kayak nggak tahu, nggak tentu arah gitu, sudah kayak bodoh amat lah namanya hidup gitu. Karena dia sampai bilang agama saja tidak bisa menyelamatkanku, berarti kayak udah kayak apa sih, udah nggak tentu arah gitu. Dia udah kehabisan pikiran, kehabisan akal, sampai dia bisa berkata seperti itu, yang melebih-lebihkan sesuatu bahkan terkait dengan agama itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sesuatu kalimat atau kata dikatakan termasuk jenis hiperbol itu because it's too much for a sentence and because the lyric is include the exaggeration word that make the lyric becomes hyperbole. Jadi ada sesuatu yang dilebih-lebihkan dalam suatu kata atau kalimat itu. Jadi itulah yang termasuk ke dalam jenis hiperbole itu sendiri. Nah selanjutnya ternyata dalam lagu It Will Rain ini ada figurative language bertipe simile. Jadi di sini ada bagian dari liriknya, yaitu just like the clouds my eyes will do the same, yang artinya seperti halnya mendung, mataku akan melakukan hal yang sama. Alasannya kenapa? Because this sentence use direct comparison on, because it uses a figure of speech that compares or presuppose something or an object. Similar has the characteristic of the words like, as, or similar to. Jadi di sini kan bagian liriknya itu kan just like the clouds my eyes will do the same, yang artinya seperti halnya mendung, mataku akan melakukan hal yang sama. Jadi misalkan kan ibarat mendung itu kan berarti bisa menandakan kesedihan, kegalauan, gundah gulana dan lain sebagainya. Nah ini juga akan sama dengan mata kita. Jadi dia membandingkan mendung dengan sebuah mata. Jadi ketika mendung yang tadinya kayak mendung itu kan berarti kayak sedih, nah itu mata juga akan ikut sedih, gundah gulana, galau, cemas dan lain sebagainya gitu. Jadi
simile itu sama aja seperti halnya membandingkan secara langsung. Kayak di sini kan seperti halnya mendung, mataku akan melakukan hal yang sama. Itu berarti kan dalam secara langsung mendung disamakan atau dibandingkan dengan mata gitu. Dan karena di sini juga ada kata like, yang mana kata like ini merupakan salah satu karakteristik dari simile. Jadi ada kata like berarti itu adalah bentuk dari simile. Kemudian ada metafor. Contohnya di sini, if I was in their shoes, it be doing the same thing. Artinya, jika aku di posisi mereka, aku akan lakukan hal yang sama. Nah, di sini termasuk metafor because it puts an object that is the same as the message to be conveyed in the form of an expression. Jadi kalau metafor ini sebenarnya simile sama metafor ini sama. Jadi kalau simile itu kan membandingkan secara langsung. Nah, kalau metafor ini kebalikannya, yaitu membandingkan secara tidak langsung. Jadi di sini kan ada if I was in their shoes, I'd be doing the same thing. Jika aku di posisi mereka, aku akan melakukan hal sama. Di sini ada kata if, jika. Berarti kalau jika ini tidak berlangsung gitu, tidak sedang berlangsung, tapi bisa kemungkinan, bisa hal yang sedang direncanakan, bisa hal yang dibayangkan ataupun sebagainya, karena sudah ada tandanya if, jika gitu, baru sebuah kemungkinan. Jadi kita bisa membedakan antara simile dengan metafor gitu. Kemudian yang terakhir ada bentuk personification. Bagian liriknya ada my eyes will do the same if you walk away, yang artinya mataku akan melakukan hal yang sama jika kau pergi. Kemudian ada no matter how long my knees are on the floor, tidak peduli berapa lama pun aku berlutut di lantai. Mengapa dikatakan sebagai bentuk personification? Because express the action that assigna human action, and because it represents non-human things as if it were human. Personification gives human traits and qualities such as emotion, desire, sensation, movement, and speech, often expressed in a metaphorical way. Jadi kalau misalkan personification itu biasanya kayak benda atau sesuatu bukan manusia itu seperti melakukan tindakan atau seperti halnya seorang manusia gitu. Jadi ada sebuah yang disama-samakan gitu, kayak my eyes will do the same if you walk away. Jadi mataku akan melakukan hal sama jika kau pergi. Lah, mata tidak akan pergi gitu, mata juga akan tetap dalam tubuh kita. Jadi kayak mata ini seolah-olah itu seperti halnya sebuah satu kesatuan tubuh, jadi manusia gitu. Jadi dia akan pergi gitu, mempunyai tindakan seperti halnya manusia gitu. Padahal kayak mata akan tetap di situ gitu, nggak mungkin kemana-mana, kecuali kalau diambil atau buat apa gitu kan baru kan. Kemudian ada no matter how long my knees are on the floor, tidak peduli berapa lama pun aku berlutut di lantai. Tidak peduli berapa lama pun aku berlutut di lantai gitu. Itu sama gitu dalam termasuk ke dalam bentuk personification. Pokoknya kalau personification itu kayak sesuatu yang bukan manusia itu seperti halnya manusia gitu, kayak ada sesuatu yang disamakan dengan manusia gitu, intinya seperti itu. Dan kurang lebihnya Misha mohon maaf. Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.